Selamat sore Bang George. Oke, selamat sore teman-teman media. Bang, menanggapi kemarin statement dari Agus yang merasa tertipu oleh Bang Geri, Abang sebagai pengacaranya waktu itu mungkin seperti apa sih Bang tanggapannya Bang? Ya, kalau Agus menyampaikan pesan di media bahwa dia merasa tertipu, ya itu pikiran dia, tetapi tidak sesuai dengan fakta dan kronologi sebenarnya gitu. Karena bagi kami ya langkah-langkah sesuai dengan cerita itu kan ada tuh, pernah disampaikan secara terbuka dari yayasan, dalam hal ini Novi Pratiwi sebagai ketua dan pengurus yayasan kepada masyarakat ya, terkait dengan sejak awal mengenal Agus sampai pada hari ini. Itu aja intinya, itu pribadi Agus yang menyatakan. Tapi dari pihak yayasan, baik itu Geri maupun yayasan mengatasnamakan polisi, masih sesuai dengan prosedur. Abang bilang yayasan, memang ada statement dari Agus Geri kata yayasan itu masuk dalam kata penipuan Bang. Karena pada awalnya dia mendatangi salah satu mall untuk mutasi rekening dia ke yayasan, tapi pada akhirnya sampai sekarang pun dia tidak dapat sedikit pun untuk kantor pengobatan, dan dia merasa duit dia itu tidak ada dan bisa dilakukan. Jadi gini, kalau Agus bilang itu kategori ya penipuan atau dia ditipu, saya rasa bahwa itu salah ya. Karena apapun itu Agus harus terus terang. Ya udah, Agus sampaikan kepada publik lah bahwa saya ini melakukan penggalangan dana donasi ini tanpa yayasan, supaya biar nanti hukumnya menilai atau publik menilai. Jangan dia seakan-akan bahwa meninggalkan dalam hal yayasan ya, baik mulai daripada kronologis awal dikenalkan oleh anaknya ya, anaknya Wawa, sampai pada terjadi penggalangan dana ya, sampai pada pengalihan dana gitu. Pengalihan dana itu penting, kenapa? Untuk mencegah tadi penggunaan dana yang salah. Karena kan sudah disampaikan baik itu daripada donatur maupun dari tim kami dalam jumpa pers, ada pentransferan dana bukan untuk kondisi keadaan kondisi Agus, kebutuhan Agus. Ya udah, Agus menyampaikan dia karena hidup tinggal di bawah, nggak apa-apa. Tapi hari ini ada dana yang masih utuh, yang baik, tetapi sudah menjadi sengketa. Sengketa dalam arti sudah digugat, bahkan sudah ada laporan polisi. Ya, Agus sendiri kan sudah tidak butuh uang tuh. Agus katakan jelas bahwa dia butuh kehormatan. Sudah ada pengacara yang janji kepada Agus, ya, baik pengacara sebelumnya janji akan membayar uangnya mengobati Agus, sampai pada pengacara yang terakhir ini, ya, kantor LG Alfilim, bahwa sudah ada donatur, ya, yang akan mengobati Agus sampai penyembuhan. Jadi kalau dia udah gak butuh uang, lebih utamakan kehormatan harga dirinya, apalagi yang mau dipermasalahkan gitu. Bicara dipermasalahkan Bang, tapi kan pertanyaannya ini uang Bang, uang gitu ya. Gitu ya, yang diperdebatkan uang, dan proses pun juga sudah masuk Polda Metro Jaya, dan lapor pun juga sudah dipanggil sebagai saksi. Nanti juga si Agus sendiri akan dipanggil, dan Wawa aktifnya juga dipanggil sebagai saksi. Nah, gimana Bang? Jadi kalau sudah berkaitan mekanisme ya kepolisian ya, tahapan proses penyelidikan, kalau mereka udah masuk pada tahap BAP, itu kan bagus supaya menjadi terang kasus ini. Baik yang dilakukan oleh laporan polisi LP yang dilakukan oleh para donatur maupun daripada Agus kepada yayasan, ya kan? Tanda kutipnya nanti biarlah proses di jalan. Ini udah ada hal-hal yang berkaitan dengan perdata maupun pidana nih. Kami dari yayasan dalam arti mendampingi pribadi Novi maupun melakukan pendampingan hukum tetap langkah-langkah yayasan. Kami terus menyampaikan pesan moral bahwa apapun yang dilakukan oleh pihak yayasan sudah sesuai dengan prosedur undang-undang yayasan dan anggaran dasar rumah tangga yayasan. Itu aja bagi kami. Tapi Abang sendiri melihat ini akhirnya kan Geri dilaporkan nih Bang. Abang sendiri melihatnya seperti apa Bang? Ini kayaknya udah semakin kesini udah semakin kenapa jadi laporan nggak habis-habis gitu. Ya, kalau saya melihat tentang Geri dilaporkan ada dua hal ya. Hal negatif dulu yang saya sampaikan. Hal negatif yang saya lihat adalah mereka tidak mau berdamai, gitu. Kalau orang mau berdamai, berhenti dulu saling lapor, ya, berhenti dulu gerakan-gerakan seperti itu, lalu cari solusi. Solusinya apa? Ya, bagaimana menghadirkan cara-cara perdamaian antara Agus, Novi maupun para donatur. Itu cara yang tepat. Kalau cuma laporan polisi, gaming posisinya menawar orang transfer uang, ya, kemudian ininya atau tanda kutip ada mencatut nama menteri, itu nggak boleh gitu. Itu aja saya dulu. Intinya kalau mau yang jalan positif, ya positif, negatif, negatif. Yang tadi sampaikan pertama negatifnya. Kalau mau positifnya, mari gunakan, kita tunggu aja putusan pengadilan. Itu aja. Kalau mau jalan pengadilan, pengadilan. Tapi Bang, ada dugaan bahwa Geri ini
maksudnya gimana sih bang, pengacara atau bukan sih bang? Jadi gini, kalau mereka jumpa pers, kita kan sudah nonton. Mereka mau melapor Gary atas pengakuan sebagai pengacara. Mereka terlalu jauh cara berpikirnya. Mereka harus tahu kalau perusahaan dikenal namanya corporate lawyer, itu pengacara perusahaan. Kalau bidang yayasan namanya legal, bagian legal, orang yang mengurus tentang urusan-urusan beracara. Kami itu pengacara semua ya. Semua pengacara di bawah Gary itu yang berurusan legal. Kuasanya dari Novi dari yayasan lewat Gary. Karena Gary yang mengurus legal dan saya itu ya semua kuasa yang saya bagi itu dari Gary gitu. Karena dia mengurus itu bagian legalnya itu. Jadi ingat loh buat mereka tuh harus berpikir pakai akal sehat. Perbedaan antara pengacara dan orang bagian legal. Kalau orang bagian legal yang urusan hukum itu bukan pengacara. Selama Gary tidak pernah beracara dengan hal-hal bukti otentik, contohnya surat sumpah palsu dan lain, jangan dibawa ke sana, jangan terlalu jauh lah. Kalau mau besok mau lapor Gary, tahu kemana-mana tuh. Anda sebenarnya mau menciptakan perdamaian atau menciptakan perang? Mereka tuh panji-panji perang terus tuh. Sehingga kami terus berfokus kepada yang disebutkan perdamaian. Jadi kalau mau berdamai, berdamai. Kalau mau perang, bilang Bang Alvin cepat berubah, operasi pulang. Supaya kita berperang lanjut. Itu aja. Bang, ya kan intinya apa mempertegas aja bang. Ini Gary kapasitasnya apa bang? Lawyer apa? Gary kapasitas sebagai pengurus yayasan yang berurusan bagian legal, bagian hukum, gitu. Iya, clear. Artinya umpamanya berkaitan hukum, dia itu handlenya gitu. Itu aja. Tapi kita punya wewenang dong bang. Saat transaksi itu dia mengatakan bahwa tenang aja, uang ini saya tulis di yayasan. Nanti kalau dibutuhkan saya siap. Sepakat. Gary kan bilang menjaminkan kepada Agus, tenang saja, uang ini dititipkan ke dia di yayasan. Kan memang uang titip aman, tapi Agus pakai pengacara, ya kan? Akhirnya jadi kemana-mana. Contoh kalau kemarin Agus tidak pakai pengacara, lalu mari fokus kepada penyembuhan, menghentikan penggunaan dana yang salah, pasti kan tidak masalah, iya kan? Tujuan daripada Gary menitipkan yayasan sudah benar, untuk jangan salah penggunaan itu yang salah, kemudian kemana-mana dananya. Dan dari itu kan kita bisa pakai, mereka sudah sampaikan di jumpa pers tuh, ya kan, bahwa tata cara penggunaan sudah salah. Bagaimana sampai pada kronologis mereka menyampaikan, mengundang secara baik-baik. Semua jalan baik sesuai prosedur, itu aja. Gitu. Jadi poinnya statement Agus itu bisa abang bantah bahwa selama ini Agus tidak menerima saat teman terakhir itu dia bilang dana itu kan 1,80 ya kan 1,80 M. Nah sampai sekarang pun harusnya kan Agus bilang bahwa surat atau ngasih tahu lah duit ini dipakai, tapi selama ini nggak ada bang. Itu yang Agus sesali. Dan jadi gini, Agus mungkin ya harus lihat bahwa nanti apa dampaknya ke dia juga. Apabila terjadi sistem audit baik itu oleh penyidik maupun akuntan publik, Agus rekeningnya akan diaudit. Hati-hati loh, jangan terus dia menyalahkan Novi, tapi ingat pada saat pemeriksaan berjalan, BAP jalan, rekening dia diambil untuk diaudit. Lalu contohnya ada transferan lebih daripada donatur lain. Ya, yang selama ini kita dengar 1,3, 1,5, jangan sampai. Ya, jangan sampai juga lebih dari itu. Lalu ada penggunaan yang salah. Cuma kami percaya bahwa 1,5 yang mana intinya 1,3 dari 1,5 tadi yayasan lindungi untuk kebutuhan Agus dalam hal penyembuhan. Kalau Agus berbilang bahwa kenapa dari awal tidak cuma lewat surat, lewat media, Agus sendiri yang pakai pengacara. Agus sendiri menggunakan pengacara lalu kemana-mana. Saya ini bingung, apakah Agus cari pengacara atau pengacara tawar diri ke Agus sehingga barangnya jadi panjang gitu. Jadi juga abang ada titik kecewaan ya kan dengan proses sangat kecewa. Tapi tahu-tahu Novi sudah dilaporkan ya kasus penggelapan atau penipuan. Ya. Gitu. Jadi gini, kami kan merasa bahwa kami sangat kecewa karena orang yang kami bantu. Kenapa saya bilang kami mengatasnya yayasan? Orang yang kami bantu kembali melaporkan kami dengan penipuan pemerasan 369. Bayangin loh, uangnya masih ada, masih utuh. Densu mediasi untuk berdamai, malah kami dilapor. Kan Densu mediasi, bagaimana bahkan Densu kan udah ancam ketua yayasan tuh, jangan salah gunakan. Sudah sepakat. Kok tidak lama dari itu ada pakai pengacara, lapor polisi, bawa diri kembali. Kemudian ada pernyataan statement resmi dari Agus. Ya pasti masyarakat dan netizen lihat tuh. Saya tidak butuh uang, saya butuh harga diri. Dan harga diri dia buktikan apa? Lapor polisi. Iya kan? Dan dia sudah membuktikan harga diri, lapor polisi. Kenapa masih berteriak uangnya? Tidak aja buat yayasan, udah kasih ada pihak lain, saya nggak butuh uang itu, gitu. Itu aja supaya jelas. Atau kalau dia menantang bahwa tidak ada izin PUB, ya udah teriak aja. Saya yang menggalang sendiri. Ya biar hukum menanya, kalau kamu galang sendiri, bisa nggak kamu dituntut dengan pidana? Ya, kan perorangan tidak boleh tuh. Hari ini Agus cuma dengan pengacara tuh kuat. Ya kuat karena apa? Mereka masih berlindung di balik yayasan gitu sebagai penyelenggara. Gitu ya. Jadi abang ada bantahan bahwa
bahwa dia ditipu atau penggelapan tidak mendapat. Intinya kami tidak pernah menipu Agus, ya. Agus yang tidak jujur aja gitu. Dari awal sampai hari ini yayasan tidak pernah menipu Agus, ya. Intinya kami berharap bahwa Agus itu, ya, kalau memang dia mau memakai pengacara A, contohnya tim FA Farhad Abbas, ya udah fokus aja di situ. Kalau mau pakai Alvin, jangan dua pengacara ini, kita nggak tahu kita mau lawan yang mana, ya kan? Ada dua pengacara ini, satu berpanggung, habis satu berpindah-pindah tuh seperti tongkat estafet. Kita kan bingung juga mau menjawab hukum yang mana, ya kan? Tiap hari kita bingung dengan mereka ini. Satu ajak perang, ya kan? Satu sebagai, saya jujur aja, satu sebagai duta lapor, satu sebagai duta somasi, nggak akan selesai kasus ini, ya kan? Kita serahkan aja ke penyidik, serahkan aja ke pengadilan gitu. Bang, ini ngomong-ngomong soal Gary lagi Bang, mungkin gimana menanggapi laporan tersebut Bang? Apa antisipasinya seperti apa Bang? Jadi soal laporan gini, kan selama Gary bagian lapor pengurus yayasan, mereka lapor pun sama dengan lapor Novi, ya kan? Nggak ada unsurnya di situ. Intinya mereka lapor, silakan mereka gunakan hal lapor, kita tidak batasi. Cuma saya sarankan buat pengacara-pengacara, ini mau fokus berdamai atau menciptakan masalah atau mau melampaui dari kuasa yang diberikan oleh dari Agus. Saya khawatir, ya kan? Saya sangat khawatir. Agus itu sudah berapa banyak keluar kuasa, ya? Kuasa somasi Novi, kuasa somasi para netizen, ya, para konten kreator, ya, bahkan konten kreator dan netizen itu turun juga andil untuk bagaimana dana itu ke Agus. Semua sudah dilaporkan, semua sudah disomasi. Jadi mau berdamai, untuk apa nih mau berdamai? Berdamai udah untuk kebutuhan mata. Kalau sepakat damai di situ, iya situ. Datangkanlah itu para donatur hadir, kita berdamai sepakat gitu. Kan saya curiga buat mereka. Sampai hari ini mereka mau berdamai, tapi uangnya harus ke Agus. Pertanyaannya, uang mau ke Agus atau mau berdamai dengan melibatkan pihak lain gitu, supaya terang jelas tuh. Tapi saya rasa bahwa karena sudah berperkara di pengadilan, biarlah itu nanti berdamai di pengadilan gitu. Kalau selama perkara perdatanya belum ditarik, ya, gugatannya belum ditarik, kita dari tim Novi setuju dan sepakat, ya, dalam grup internal kita sudah sepakat berdamai hanya di pengadilan atau tunggu putusan pengadilan. Itu aja. Jadi intinya abang merasa bahwa Agus ini sekarang tampil lagi di media untuk mengungkapkan penipuan lah, apalah penggelapan. Oh ini kan duit, jadi pun nggak ada buat saat ini dia menerima duit donatur dia bang. Kalau belum ada keputusan pengadilan. Jadi gini, Agus ini si pemberi kuasa yang berbeda dengan seluruh pemberi kuasa seluruh Indonesia. Agus telah memberikan kuasa, ya, kalau kita lihat kepada kantor LG. Setelah itu kantor LG lewat Alvin Lim katakan bahwa Farhad Abbas dan timnya harus fokus kepada 369 laporan polisi itu. Lain kan tidak. Kenapa hari ini jumpa pers di tanggal 25 kemarin lalu terus menyampaikan pikiran-pikiran dan mencampur aduk dengan yang lainnya? Ya, kalau perjelaslah kalau memang itu, ya udah maunya apa gitu. Tapi kalau kami, karena sudah perkara udah jalan di pengadilan, maka kita tunggu aja putusan gitu. Kita tunggu aja berdamai di pengadilan. Atau boleh berdamai di luar pengadilan, nanti donaturnya pergi cabut kuasa. Kalau tidak, kita tetap pada prinsipnya Rp1.000 pun tidak boleh dikeluarkan dalam kasus ini, ya, sampai jelas kedudukan hukumnya. Itu aja.